Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Tutus Rihandayani akan mengimbaskan mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar untuk topik 1. Semoga bermanfaat. Topik 1 tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan modul yang kelima yaitu modul terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita masuk ke modul pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentunya kita ingin anak didik kita berhasil. Kita harus memahami anak didik kita. Untuk itu, kita harus memahami dulu diri kita. Kalau kita tidak memahami diri kita, maka tidak mungkin kita bisa memahami anak didik kita. Ada 3 hal dalam modul pertama ini. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Refleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang pertama, mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Kita harus memaknai dan menghayati diri sebagai manusia merdeka yang terus belajar. Sehingga kita harus membekali diri sebelum membekali murid-murid kita. Tidak bisa tidak, kita harus selalu belajar agar anak didik kita bisa menjawab tantangan zaman. Kemudian, apa peran saya sebagai seorang guru? Sebagai seorang guru, harus memberikan materi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam hal apapun, baik persiapan untuk segala kepentingan hidup, baik hidup bermasyarakat, hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kita harus tahu, murid kita itu sudah mempunyai modal. Modal yang diberikan oleh Allah itu bisa modal berupa diri, modal sesuai dengan kodrat alam, dan kita juga harus mempertimbangkan mereka harus sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Oleh karena itu, kita sekali lagi harus membekali anak didik sesuai dengan kodrat mereka. Apa saja kodrat yang dimiliki murid? 1. Kodrat diri. Meliputi fisik, minat, bakat, gen. Masing-masing anak berbeda dan pasti masing-masing anak diberikan kompetensi yang berbeda-beda dan pasti ada kelebihan masing-masing kompetensi mereka. Kodrat alam ini merupakan karakter alam dan lingkungan, budaya, geografis, ini adalah kodrat alam. Kemudian untuk kodrat zaman, artinya guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka mampu hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Jadi, jangan sampai kita membekali murid-murid kita
sesuai dengan zaman kita. Karena zaman selalu berubah. Kita harus belajar dan terus belajar. Modul berikutnya tentang mendidik dan mengajar. Kita mendidik murid secara menyeluruh. Pendidikan 1 abad dan kemudian menjadikan manusia secara utuh. Artinya apa? Kita mendidik murid atau mendidik anak didik kita itu tidak hanya saat ini, tetapi walaupun mereka sudah pada zaman yang berbeda, mereka tetap bisa. Mereka tetap bisa menghadapi tantangan, harus bisa hidup dengan berbagai kecakapan yang sudah kita bekalkan. Dan mereka harus menjadi manusia secara utuh. Jadi kecakapan yang kita berikan adalah kecakapan yang tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga kecakapan berupa keterampilan, bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus memenuhi zamannya. Modul berikutnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebelumnya saya sudah kemukakan bahwa kodrat murid meliputi kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman. Nah, kita lanjut, kita harus sesuaikan dengan azas trikon. Azas trikon ada 3, yaitu kontinu, konvergen, konsentris. Apa itu kontinu atau kontinuitas? Kontinuitas artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Akhirnya ketika azas trikon itu kita terapkan pada proses pendidikan kita, maka murid pun akan siap menghadapi tantangan apapun dan di zaman apapun. Modul berikutnya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti ada 2 pengertian. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujud pada tenaga. Menurut teori konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul berikutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari pendidikan kita adalah menghantarkan murid-murid kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Dan ini hanya dapat dicapai dengan memahami peran guru dengan sistem AMONG. Tidak ada individu yang sama dan juga harus sesuai dengan zaman yang selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut, menyadari keunikan setiap individu dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal lainnya. Pendidikan seyogianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian
sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Demikian Bapak Ibu guru hebat, pemahaman tentang topik 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.